wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di ERC Talk Show UPT Bahasa Untan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aminah dan rekan saya. Nama saya Muhammad Ainur Rizky. Selamat datang di acara IRC Talk Show yang disiarkan secara live streaming di akun YouTube UPT Bahasa Untan. Nah, di live streaming kali ini, kita buat live streaming kali ini untuk mendukung anjuran pemerintah agar bisa bekerja dari rumah dan untuk menjaga agar tetap terhindar dari kontak fisik atau physical distancing. Baik, kita sebagai orang yang bisa stay di rumah patut bersyukur apabila dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang berjuang di garda terdepan. Nah, selain itu ada banyak berita di luar sana tentang suka dan duka mereka selama berada di garda terdepan. Sebelum kita melanjutkan ke talk show ini, kami ingin memberitahukan kepada audiens bahwa dengan menonton talk show ini, kita sudah ikut berdonasi untuk 50 makanan berbuka bagi mahasiswa Untan yang berada di Pontianak. Sedangkan untuk mengambil donasinya bisa ikut masuk ke link di bawah ini, di bawah video ini ada linknya, dan link ini akan dibuka selama talk show ini berlangsung. Untuk pengumuman pemenang atau yang dapat mengambil UPT, maksudnya dapat mengambil makanannya akan diumumkan sore ini di IG UPT Bahasa Untan. Selain itu, pengambilan makanannya, paket makanannya akan diambil besok atau di tanggal 9 di hari Sabtu di UPT Bahasa Untan di jam 2 sampai jam 4. Nah, selain itu kami juga akan mengingatkan bahwa kawan-kawan juga bisa ikut berpartisipasi aktif bertanya kepada narasumber kita dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita dengan cara komen di channel ini. Yap, benar sekali. Jadi tinggalkan komentar pertanyaan Anda di kolom chat yang ada di akun YouTube ini. Oke, baik, bersama kita sekarang sudah ada seorang pejuang medis, seorang yang berjuang di garda terdepan yang berhubungan langsung menangani pasien positif COVID di salah satu rumah sakit di Pontianak, yaitu Ibu Urai Feti Hayati. Tapi sebelum kita menyapa beliau, saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Urai Feti. Ibu Urai Feti lahir di Pontianak 17 Februari 1981. Saat ini beliau bertugas di salah satu rumah sakit Pontianak, yaitu di RSUD Sudarso. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai dosen di Politeknik Kesehatan di Kota Pontianak, dan di Sudarso sendiri saat ini beliau menjabat sebagai koordinator ruang isolasi khusus terpadu Ring 2 dan 3. Oke, mari kita sapa beliau sekarang. Selamat pagi, Ibu Urai Feti. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah masih kuat stamina-nya ya? Ya. Terima kasih Ibu sudah Terima kasih Ibu. Kami. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini di ERC Talk Show. Kita langsung saja karena waktu kita tidak begitu banyak, hanya 30 menit saja. Salah satu yang cukup menarik perhatian saya adalah posisi Ibu di masa pandemi ini, yaitu sebagai koordinator ruang isolasi khusus terpadu, yaitu di Ring 2 dan Ring 3. Kalau boleh jelaskan secara singkat Ibu, kira-kira apa tugas dan peran Ibu sebagai koordinator di sini? Ya, saya ini kemarin kan diberi mandat untuk menjadi koordinator Ring 2 dan Ring 3 itu pada bulan Maret sampai bulan April. Nah, dan karena ada rolling, jadi saat ini memang saya sudah tidak bertugas jadi koordinator, tapi ini kan saya sampaikan bagaimana kemarin sampai saya dimandatkan untuk jadi koordinator. Nah, yang pastinya ini pada kasus COVID-19 ini kita memang di luar dari pikiran kita semua, seperti mimpi lah saya rasakan kemarin itu, dan karena ini memang tugas sebagai perawat, jadi memang waktu ketika ditunjuk atau dimandatkan itu ya saya harus berusaha untuk siap untuk menerima jadi koordinator di ruangan terpadu. Itu berarti tidak merawat secara langsung Ibu ya? Jadi saya merawat secara langsung. Jadi sebelum ada Ring 2 dan Ring 3 itu sebenarnya sudah ada Ring 1. Nah, Ring 1 itu perawat yang bertugas untuk merawat COVID yang sejak dari bulan Februari
itu sudah ada kasusnya. Jadi sejak dari bulan Februari sudah ada kasus. Itu petugasnya yang jaga itu terdiri dari tim supervisi, kepala ruangan. Nah, pada saat itu saya masih menjabat sebagai kepala ruangan di salah satu ruangan di Rumah Sakit Sudarso. Jadi saya dinas kontak langsung dengan pasien-pasien. Nah, pada saat jadi koordinator itu memang di terpadu di ring 2 dan ring 3 itu dibentuk lagi tim yang baru. Karena kita kekurangan orang dari ring 1, kita buka ruangan yang baru untuk penambahan tempat tidur pasien-pasien yang akan dirawat dengan diagnosa PDP ataupun COVID di Rumah Sakit Sudarso, sehingga dibukalah ruangan baru. Nah, ruangan baru itu membutuhkan tenaga kesehatan yang berbeda dari ring 1. Di ring 1 itu di ruangan flu burung namanya, yang kapasitas tempat tidurnya ada 4 tempat tidur. Nah, kita tambah lagi nih bednya, tempat tidurnya itu tambah lagi. Pada saat itu saya dimandatkan untuk membuka di lantai 1 itu sekitar 20 tempat tidur di awal-awal. Nah, itu terdiri dari perawat yang bertugas ring 2 dan ring 3. Ring 2 dan ring 3 itu jumlah perawatnya itu sekitar 35 orang. Yang mereka itu masuk shift pagi, sore, malam. Nah, kalau saya dinasnya pagi saja. Jadi tugasnya itu mengontrol teman-teman, memastikan kondisi lapangan seberapa siap, seberapa jauh kesiapan untuk menerima pasien, memastikan kesiapan kayak perlengkapan APD, memperhatikan misalnya mengontrol dan membantu teman-teman yang pada saat itu terjun langsung ke lapangan. Karena biar harus standby ya, Bu ya? Ya, standby karena dalam arti gini, karena COVID ini kasus yang baru, jadi teman-teman di ruangan yang saya rasakan itu benar-benar sangat membutuhkan support dari kita, karena tidak semua orang itu siap ketika dikasih tugas ataupun mandat menjadi tim relawan COVID ini. Jadi memang benar kalau perawat, dokter itu suka tidak suka harus tetap melayani. Tapi karena ini kasusnya ini sangat berbeda dari kasus-kasus penyakit yang lain, tingkat infeksinya yang terbilang cepat gitu kan, cara penularannya juga memang harus proteksi dirinya tuh benar-benar maksimal. Nah, itu yang membuat teman-teman itu juga sedikit banyak memang merasa cemas. Nah, seperti itu. Sehingga mereka butuh pendampingan yang lebih banyak gitu. Ya, baik. Host kita berikutnya. Kalau untuk baik Ibu, kalau untuk jam kerja selama masa pandemi ini gimana Ibu? Apakah ada perubahan atau tetap sama dengan sebelum masa pandemi ini? Ya, karena di awal itu mungkin saya termasuk dalam tim yang membuka ruangan yang baru di Rumah Sakit Sudarso, yang sebenarnya ruangan sudah ada, cuman sebelumnya kan belum disiapkan untuk menjadi ruangan isolasi khusus COVID ini, sehingga butuh persiapan. Nah, ketika menjalani persiapan itulah yang memang saya rasakan waktu yang tersita itu memang jauh lebih banyak. Saya harus pulang sore sampai malam, terus kadang-kadang pada hari Sabtu Minggu pun saya tidak ada libur. Memang waktu itu saya rasakan dalam 3 minggu di awal persiapan untuk ruangan dan sampai merawat pasiennya itu, memang 3 minggu itu saya rasakan saya belum ada libur. Berjalan terus waktunya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang standby jaga, untuk teman-teman yang kontak langsung dengan pasiennya itu kita jaga supaya mereka tetap sehat. Jadinya jadwal dinas itu diatur sedemikian rupa supaya mereka tuh tetap mendapatkan jatah libur sesuai dengan haknya itu tadi, Mbak. Jadi mereka dikasih dinas misalnya pagi 1 hari dinas, 1 hari libur, atau 2 hari dinas, nanti 1 hari libur gitu, rolling dan yang masuk shift itu jadwalnya sesuai Mbak. Jadi misalnya pulangnya jam 2, nanti pulang jam 2, yang pulang jam 8, pulang jam 8. Kalaupun misalnya meleset, ya meleset setengah jam sampai 1 jam lah. Kecuali misalnya kayak koordinator atau pejabat struktural yang di atas saya yang pada saat itu ikut menyiapkan kesiapan ruangan. Nah, itu yang kami lembur lah istilahnya karena dari ke malam. Ya, baru bisa pulang. Luar biasa perjuangan tenaga medis. Salut ya untuk tenaga medis yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, karena COVID ini bencana global kan, tidak hanya di Pontianak atau di Indonesia, tapi juga secara global.
Ya, semoga Allah membalasnya ya, Bu ya, kawan-kawan semua. Ya. Kalau untuk tugas Ibu ya, Ibu kan memiliki tugas yang subhanallah banyak sekali selain sebagai koordinator dan juga sebagai dosen juga ya, dan juga sebagai ibu. Nah, itu bagaimana sendiri Ibu? Tanggapan maksudnya bagaimana dengan lingkungan keluarga Ibu atau lingkungan tetangga Ibu menanggapi Ibu yang secara tidak langsung bisa dinyatakan orang yang berhubungan langsung dengan pasien-pasien ini? Kemarin ya orang terdekat saya pastilah orang tua, suami itu pertama kali ya adik saya, saudara-saudara saya itu pasti pertama kali itu dengarnya kaget ya Mbak. Iya. Kenapa kamu? Kenapa harus kamu jadi koordinator? Kenapa bukan orang lain saja gitu kan? Tapi saya menanamkan keyakinan ke mereka bahwa itu sudah menjadi tugas saya dan saya itu harus siap gitu kan. Nah, untuk suami pun setelah saya memberikan pemahaman, saya kebetulan suami kan bukan orang kesehatan. Beliau bertugas di dinas pertanian. Jadi memang cara berpikir pasti tidak sama. Kalau misalnya sama kesehatan lebih mudah menjelaskan. Namun setelah saya jelaskan akhirnya bisa menerima. Dan yang paling terasa itu memang orang tua. Saya juga komunikasi dengan orang tua itu kan uh, hampir setiap hari gitu ya, Mbak ya. Jadi memang ada kekhawatiran dari orang tua saya gitu. Kecemasan itu pasti ada. Kalau tetangga bagaimana Kak? Saya pernah dengar ada di berita itu salah seorang petugas medis yang misalnya ditolak atau apa sama masyarakat. Tapi kalau Urai Freddy tidak ya? Ya, sejauh ini yang saya alami kan tetangga itu udah tahu saya memang petugas kesehatan di Rumah Sakit Sudarso. Tetangga di rumah ibu saya juga sudah tahu saya ini udah lama kan, maksudnya udah 13 tahun juga di rumah sakit kan kerjanya. Jadi mereka itu saya lihat mereka menerima dan tidak ada timbul keraguan atau apa tidak. Malah kadang-kadang ada yang japri nanya gitu kan, Kak ini pasiennya makin tambah banyak ya Kak diagnosanya apa aja Kak ada yang positif ya Kak. Kadang malah banyak mereka yang mencari informasi ke saya gitu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Untuk sementara kami ingin mengingatkan kembali kepada para audiens bahwa kami membuka pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Urai dan akan dijawab langsung oleh beliau. Bisa komen di bawah, maksudnya komen di channel ini. Dan kami juga ingin memberitahukan kembali bahwa dengan menonton acara ini, maka kawan-kawan sudah berdonasi dan donasinya itu akan dibagikan kepada 50 mahasiswa UNTAN yang berada di Pontianak. Nah, donasi ini bisa diambil dengan cara mengklik link yang ada di video ini dan link itu akan dibuka selama masa penayangan video ini berlangsung. Linknya ada di bawah deskripsi video ya. Nanti akan kita undi dan diumumkan sore ini siapa saja yang akan mendapatkan makanan untuk berbuka puasanya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu Urai Teti Hayati. Karena sekarang dalam nuansa Ramadan kan pasti teman-teman yang ada di rumah sakit mungkin ada pengalaman yang sedikit berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kalau Ibu sendiri bagaimana pengalaman Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya? Misal berbuka puasanya, sahurnya. Ya, kalau saya ini karena dinasnya kemarin itu pagi terus kerjanya, memang tidak ada hambatan lah, istilahnya tidak ada masalah seperti biasa saya lalui. Hanya memang yang berbeda itu adalah cara hari-hari hidup saya, itu yang saya rasakan. Misalnya contohnya, misalnya saya pulang dinas nih kan, pulang dinas saya belanja ke pasar, itu saya harus pakai masker, bedah, saya menghindari kontak terlalu banyak dengan orang lain, itu yang saya rasakan. Dan ketika saya sampai tiba di rumah, itu saya sampai depan pintu rumah, itu saya langsung buka sepatu, buka kaos kaki, itu tidak ada barang yang ikut masuk ke rumah. Jadi baju saya langsung masuk ke kamar mandi, langsung buka di kamar mandi, langsung saya mandi. Mandi itu kayak mandi besar kalau kita nyebutnya, mandi sampai nyampur, sampai bersih sampai ke dalam lah, sampai diganti semuanya. Langsung masukkan pakaiannya ke dalam mesin cuci gitu kan. Bahkan barang-barang yang saya bawa, saya belanja itu kadang kalau saya ragu itu biasanya saya cuci ulang barang-barangnya, kantongnya atau apa itu saya cuci ulang. Intinya memang kita harus waspada untuk kebersihan diri, misalnya kayak contohnya
harus sering pakai hand sanitizer tadi. Nah, kalau untuk waktu berbuka masa itu seperti biasa lah saya rasakan. Oke. Tapi Karena yang dirasakan mungkin kayak teman-teman yang perawat yang di garda depan, baik perawat, dokter yang bertugas itu kita memang sudah buat di rumah sakit ketika sebelum keluar dari rumah sakit kita sudah mandi juga di rumah sakit. Mandi dulu sebelum pulang ke rumah itu kita mandi, nanti sampai ke rumah mandi lagi tuh Mbak. Jadi yang 2 buat kali meriah ya, Bu, itu ya? mandi. Yang buat meriah itu kadang keseringan mandi. kalau Ibu Hurai, Ibu Fetty sempat mengenakan APD juga nggak? Oh sempat, karena kan saya Sempat ya? tugasnya juga ngontrol. Kalau ngontrol itu masuk ke dalam ruangan-ruangan pasiennya itu kan harus pakai APD. Ya. Nah, karena Berarti saya juga dalam Ramadan seperti ini itu bukannya panas sekali itu? iya panas sekali. Jadi memang kalau mereka yang tidak siap memang pasti akan kehausan. Jadi gini, kalau pemakaian APD itu saya lihat ya teman-teman bertahannya paling 2 sampai 3 jam untuk pemakaian APD itu. Kalau enggak, ini bajunya udah basah semua di dalam kan keringat yang kalau misalnya ada potensi sakit kayak macam asma itu memang tidak bisa pakai APD itu lama-lama karena kan masker N95 itu ketat sekali, tidak sama dengan masker bedah masih bisa kita bernapas agak lega gitu. Tapi kalau pakai N95 itu ketat sekali. Jadi kalau misalnya pasien perawat itu ada asma, nah kalau disuruh pakai N95 takutnya nanti malah tiba-tiba sesak karena dalam 2 jam, 3 jam harus pakai baju APD tersebut. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sekarang mungkin kita lanjutkan ke membaca pertanyaan dari viewers ya. Bang, bagaimana Bang? Kita akan cek dulu pertanyaan dari penonton Ibu yang sudah masuk ke tim UPT Bahasa Unggul. Pertanyaan pertama saya lihat dulu. Selamat pagi Ibu, katanya saya Kristia. Ingin bertanya, apakah yang terkena COVID ini bisa sembuh dan berapa persen untuk orang yang sudah sembuh dari COVID? Jadi persentase kemungkinan kesembuhan dari pasien. Kalau di Rumah Sakit Sudarso ini, alhamdulillah kasus yang justru yang pertama kali itu pasiennya sembuh. Nah, pasiennya itu kemarin sembuh. Pasien 1 Bu ya? Iya, kasus satu itu sembuh, pasiennya pulang dengan sehat, bugar ya si pasiennya itu. Nah, sampai di rumah dia juga tetap di karantina 14 hari. Kemarin kan pasangannya juga itu positif tapi karena tidak menunjukkan gejala, jadi bisa diisolasi mandiri di rumah, dirawat di rumah saja. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala, pastikan kita tetap makan suplemen kayak gitu kan, makanan yang bergizi, vitamin tetap diberikan gitu. Nah, kalau untuk kasus yang ada seperti kemarin, kasus 1 itu malah sembuh pasiennya, bagus. Jadi tidak harus semuanya di rumah sakit ya Bu ya? Jadi ada tidak. yang Iya, cuman gini karena kita khawatir nih kan perilaku banyak orang itu kan berbeda-beda. Nah, kadang ada misalnya kita lihat kemungkinan misalnya orang yang mungkin tidak punya fasilitas untuk dirawat sendiri di rumah. Kan kalau di rumah itu kan nanti siapa yang ngasih makannya, siapa yang merawatnya sehari-hari. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, yang seperti ini yang kadang-kadang mungkin lebih baik dirawat di rumah sakit supaya lebih terkendali gitu kontaknya dengan orang lain. Dan sampai sejauh ini sepertinya pihak rumah sakit masih mampu ya, kapasitasnya masih memadai ya. Insya Allah. Tidak begitu berlebihan. Iya, insya Allah. Kita akan lihat. Mudah-mudahan tidak bertambah banyak. Ya, amin. Saya berharap hal yang sama juga dan saya melihat mudah-mudahan perkembangan profesi kita di Kalbar tidak begitu cepat. Dan mudah-mudahan bahkan kalau bisa turun. Tadi sebelum saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi kira-kira berapa persen sih kesembuhan untuk pasien COVID? Kalau misalnya persentase saya tidak bisa pastikan ya, Mas. Soalnya kan kayak gini, yang masuk pasiennya itu kesehatannya itu berbeda-beda. Banyak pasien yang masuk ini sekarang dengan penyakit-penyakit yang lain gitu, bukan hanya COVID saja, bukan hanya gejala COVID yang ada. Misalnya pasien yang dengan penyakit penyerta, misalnya sudah ada diabetesnya, yang sudah ada penyakit hipertensi, sudah ada penyakit jantung. Nah, itu yang
sebenarnya memperberat kondisi pasien dan usia yang rentan, kelompok rentan itu contohnya kayak usia lanjut usia, para orang tua, anak-anak. Nah, itu kan kelompok rentan. Dan ibu-ibu hamil. Nah, seperti itu yang kelompok-kelompok rentan ini yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi persentasenya itu kesembuhannya berapa persen. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang kondisinya sehat, yang dia tidak punya penyakit penyerta, sebelumnya insya Allah itu bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh. Nah, hanya inilah tadi pentingnya kita menjaga kebersihan diri, sering-sering cuci tangan, menjaga social distancing tadi ya. Mandi sering-sering ya Bu ya. Membatasi ya benar, itu memang harusnya membatasi diri Mbak. Jadi kalau misalnya tidak ada kepentingan yang benar-benar harus keluar, kan udah dikasih tahu, udah diinformasikan. Kalau memang tidak ada kepentingan benar-benar lah, harus sampai, apalagi sampai melakukan perjalanan keluar kota gitu kan, udah tahu nih misalnya di daerah A, di daerah B ini termasuk zona merah atau red zone itu kan, jadi harusnya batasi diri kita untuk ke daerah tersebut gitu, batasi saja dirinya untuk ke daerah tersebut. Kalaupun misalnya harus karena sesuatu hal harus mau tidak mau ke situ, ya tadi itu kebersihan dirinya diperhatikan, tetap melakukan social distancing tadi kan, memakai masker tadi harus disiplin gitu. Ya, pesan dari petugas medis, jadi batasi kegiatan yang bersifat keramaian dan batasi juga kunjungan ke daerah-daerah yang red zone potensi Ibu ya. Kita ke pertanyaan yang kedua Ibu ya. Yang kedua dari Mila. Pertanyaan dari Mila adalah, selamat pagi Bu, saya Mila. Kan pasien COVID makin bertambah atau makin berkurang? Pertanyaan dari Mila, apakah bertambah atau berkurang pasien COVID sekarang? Kalau itu sih tinggal lihat pengumuman dari Pak Sutarmiji aja di IG-nya beliau itu. Dan untuk saat sekarang ini memang jumlahnya bertambah ya. Kita lihat jumlah kasus yang positif bertambah, hanya seperti yang disampaikan 5 kasus yang terakhir itu beberapa orangnya itu tanpa gejala. Jadi, nah itu tadi salah satu OTG tadi, orang tanpa gejala. Jadi itu salah satu fungsinya kenapa kita harus tetap melakukan social distancing tadi. Jadi kita kan tidak tahu nih kita kontaknya dengan siapa saja, tadi ketemunya dengan siapa saja, kita tidak tahu karena apa, untuk kasus COVID ini kadang-kadang orang yang dengan imunitas yang baik itu bisa saja tanpa gejala, tidak ada gejala sama sekali, tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala bersin-bersin, kayak gitu kan, tidak ada demam. Nah, itu yang membuat kenapa harus tetap dilakukan kayak tadi social distancing tadi itu. Iya. Jumlahnya saat ini ya memang bertambah kalau dilihat sekalbar ya, kalau dilihat sekalbar. Tapi mudah-mudahan bisa agak melambat dan kalau bisa turun ya. Iya, apalagi udah dengan pembatasan area nih kan, udah mulai jam PSBB. Nah, PSBB itu saya lihat itu mengurangi misalnya ada satu kelompok ke transit ke daerah lain atau bertukar area itu. Ya, bahkan sekarang beberapa moda transportasi juga sudah mulai dilarang beroperasi. Yeah. Oke, kita akan lihat pertanyaan yang ketiga. Masih ada waktu? Ya, masih ada satu waktu. Pertanyaan. Saya ingin, ini pertanyaan dari Dwidia Aprilia, Ibu. Selamat siang Ibu. Saya ingin bertanya lagi, apakah saya pernah mendengar kalau pasien yang sudah sembuh COVID-19 itu kemungkinan tidak bisa tertular lagi atau terinfeksi kembali. Apakah benar seperti itu, Ibu? Karena ini penyakitnya masih baru, COVID ini, itu semua sih sebenarnya masih dalam tahap penelitian. Belum ada kepastian yang benar-benar bisa dibilang valid bahwa pasien yang sudah terkena itu tidak akan terinfeksi lagi, gitu kan? Atau misalnya pasien yang sudah pernah kena bisa terinfeksi lagi, itu juga tidak ada, belum ada literatur yang secara tegas berani menyatakan hal tersebut yang saya lihat sejauh ini ya. Jadi memang harus menjaga diri lah dulu karena semuanya masih dalam batasan penelitian, dan juga untuk imunisasi vaksinnya juga itu kan masih dalam proses penelitian juga, jadi belum ada.
Bahkan masih belum ditemukan ya sampai saat ini, Bu ya, vaksinnya. Syukur-syukur kalau misalnya Amerika berhasil katanya sampai Desember ini mengeluarkan vaksin. Itu kalau berhasil, insya Allah. Kita doakan Mudah-mudahan saja, amin. kita doakan, mudah-mudahan berhasil. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup talk show kita hari ini. Kira-kira dukungan atau support seperti apa sih yang dibutuhkan tenaga medis sekarang, sama untuk wilayah Pontianak atau Kalbar? Pertama, kalau masyarakatnya itu bisa mematuhi apa yang disarankan oleh Bapak Gubernur, itu sangat bagus sekali. Jadi dengan adanya social distancing, pembatasan segala aktivitas atau melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, saya rasa itu akan menekan angka supaya tidak terjadinya COVID, tidak terjadinya orang yang datang dengan diagnosa PDP seperti itu. Jadi itu akan membantu kami, meringankan kami yang menjadi tenaga medis pada saat ini. Kalau misalnya masyarakat masih kurang aware, kurang sadar untuk seperti itu, saya tidak yakin bahwa kasus ini akan terus menurun, malah bisa meningkat gitu. Nah, itu satu. Kedua, dukungan yang lain yang bisa diberikan untuk kepada kami tenaga medis, mungkin ya jangan musuhi kami karena kami berada di garda terdepan gitu ya. Karena saya lihat di Facebook itu gencar sekali kan informasinya bahwa di daerah-daerah tertentu sampai dikucilkan perawatnya, sampai dikucilkan dokternya. Padahal kita saat ini sedang berupaya untuk menolong gitu kan. Menolong pasien-pasien yang kita curigai dengan diagnosa COVID ataupun PDP tadi. Nah, itu ketiga mungkin dari pihak-pihak tertentu yang mungkin mampu secara finansial, yang bisa memberikan donasi kepada badan-badan atau yayasan-yayasan tertentu, kan banyak itu yang menge-share ya untuk bantuan APD, bantuan suplemen. Nah, itu sangat penting sekali karena apa? Kalau kayak kemarin saya itu dinas menjadi koordinator ini, baik saya dan rekan-rekan teman-teman itu, saya utamakan teman-teman itu tetap minum suplemen. Setidaknya vitamin C dan peningkat daya tahan tubuh yang lain, misalnya kayak kurkuma atau imbol seperti kayak gitu kan, itu diminum teratur. Karena apa? Kadang kan teman-teman tuh kontak langsung dengan pasiennya dan nutrisinya yang juga diperhatikan gitu. Itu. Jadi yang penting dijaga tidak hanya pasien, tapi juga perawat dan tenaga medis lainnya ya. Iya, karena di sini yang bertugas ini kan tidak cuma perawat, tapi ada tenaga yang lain, tenaga penunjang yang lainnya juga ikut bekerja sebenarnya. Baik termasuk non medis ya Bu ya? Iya, kayak radiologi, laboratorium, dari ambulan, petugas jenazah yang ikut turun langsung gitu kan. Terus kayak petugas non medis lainnya, misalnya kayak farmasi kan di belakang, misalnya di belakang layar sebutannya, tapi juga mereka ikut terlibat gitu, ikut terlibat di dalam gimana supaya kasus COVID ini bisa kita atasi secara bersama-sama, dan bidang-bidang terkait tadi, banyak sekali bidang yang terkait. Ya, terima kasih Ibu Urai-Fety Hayati atas waktunya. Senang sekali bisa mendengar pengalaman dari Ibu hari ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran juga buat kami, menjadi penyemangat juga buat kami untuk tetap di rumah, membatasi gerakan kami di luar rumah, yang terutama yang hal-hal kita. Baik, terima kasih semuanya telah menyaksikan acara kami ERC Talk Show PT Bahasa Untan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Urai-Fety atas waktunya dan pengalamannya sangat berharga sekali. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa pengumuman untuk yang bisa mendapatkan donasi makanannya bisa dilihat di IG UPT Bahasa Untan yang akan diumumkan sore ini atau Jumat sore, dan makanannya atau paket makanannya bisa diambil di hari Sabtu besoknya di tanggal 9 di jam 2 dan jam 4. Dan sistem pengambilannya juga akan diumumkan di IG tersebut. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih telah menonton acara kami. Kami juga ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya yang berada di luar sana dengan menjaga diri untuk tetap
berada di rumah, artinya kita sudah menjaga diri dari virus ini dan kita juga bisa membantu rekan-rekan kita yang berada di garda terdepan. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.